Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di bab 1 mengenai medan listrik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari gaya listrik. Jadi, seperti yang kita pelajari, persoalan gaya listrik bisa diselesaikan secara analitis maupun secara geometri. Kalau secara geometri, kita harus menggambar arah gaya dan Q1, Q2 itu diberi harga mutlak. Tapi pada cara analitis, Q1 dan Q2 itu nilainya tidak dimutlakkan. Jadi kalau minus, tetap minus. Kalau plus, tetap plus. Ya. Dan pada cara analitis kita tidak harus menggambarkan. Karena biasanya kalau kita menggunakan cara analitis itu untuk sistem 3 dimensi. Sehingga kalau menggambar pun akan susah. Tapi kita itu harus bisa menyatakan suatu gaya itu dalam arah I, J, dan K. Ya. Sehingga kita tidak perlu menggambar karena arahnya sudah ditunjukkan oleh I, J, K, vektor satuan. Nah, untuk di medan listrik juga seperti itu. Nanti bisa kita gunakan geometri maupun analitik. Tapi sebelumnya ini definisi dari medan listrik dulu. Ini saya tampilkan slide saya yang ini dulu. Ya. Jadi medan listrik itu definisinya itu adalah suatu daerah ya yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, ini gaya listriknya disebabkan oleh partikel bermuatan. Jadi kalau kita Anda di bab 1 dulu ya, di fisika 1 pada bab berapa itu, bab 3 atau 4 itu kan sudah kita pelajari apa gaya gravitasi ya. Dan juga tentunya medan gravitasi juga ya. Ada gaya gravitasi berarti kan ada medan gravitasi. Nah, seperti ini gambarannya. Kalau ini bumi ya. Ini bumi, percepatan gravitasi ke bawah ya. Arah gaya gravitasi juga ke bawah. Bumi itu kan berputar ya, misalnya berputar rotasi seperti ini. Nah, ini kalau kita naik helikopter misalnya, helikopter di sini dan helikopternya berhenti. Ya. Helikopternya ini berhenti. Nah, ketika berhenti, apakah kita itu bisa melihat perputaran bumi? Ya. Jadi berhenti lama, misalnya 12 jam atau 24 jam. Ya. Kan kalau ini di Surabaya, ya tetap posisinya. Helikopter itu melihat di bawah ya tetap Surabaya, tidak berputar. Nah, kemudian Malang, kemudian atau Madura itu kan enggak ya, tetap Surabaya. Ini karena walaupun berhenti tapi helikopter ini berada dalam medan gravitasi ya, tanpa disadari ya. Tanpa disadari ini helikopter ini juga masih dalam pengaruh medan gravitasi walaupun sudah meninggalkan tanah. Nah, jadi itu walaupun ini berhenti tapi itu tetap dipengaruhi oleh medan gravitasi. Sehingga kalau bumi berputar ini juga ikut berputar juga. Itu ini gambaran dari medan gravitasi. Nah, kita baru bisa lepas dari pengaruh medan gravitasi kalau sudah keluar ya di angkasa.
Nah, itu kan butuh usaha atau butuh gaya yang sangat besar. Nah, itu gambaran dari medan gravitasi. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan ini, medan listrik. Nah, medan listrik itu didefinisikan sebagai ini. Jadi kalau ada muatan Q, ya, muatan Q, kemudian disuruh mencari berapa medan listrik di sini. Nah, caranya itu di titik ini kita anggap ada muatan Q, aksen. Ini adalah muatan pengetes ya, test charge. Nah, test charge itu apa? Test charge itu adalah muatan yang sangat kecil, muatan yang positif. Ini sangat kecil muatannya. Yang kita anggap ada di sini ya, untuk menghitung medan listrik. Nah, dan besarnya besarnya medan listrik di sini itu ini, yaitu F dibagi muatan pengetes atau F dibagi Q. Nah, sehingga kalau F itu gaya listrik di sini kan interaksi aksen dikali Q. Kalau gaya listriknya kan K, Q aksen dibagi R kuadrat. Sehingga E-nya sama dengan F ini dibagi muatan pengetes. Jadi tinggal K dibagi R kuadrat. Jadi muatan pengetesnya hilang. Ini hilang ya. Jadi untuk perhitungan aja, muatan pengetes itu kita adakan untuk menghitung E-nya saja, hubungan E ini. Jadi ini kita peroleh ini. Nah, kemudian analogi dengan apa? Nah, oh ya, yang ini kan kalau main berarti medan listriknya ke kiri. Karena muatan ini kan plus. Ya. Arah E kan sama dengan arah F. Jadi kalau ini gaya listriknya ke kiri, maka E itu juga ke kiri. Ini sama dengan apa? Sama dengan pada gaya listrik. Supaya medan listrik bisa menjadi vektor, karena besaran vektor, maka yang kiri ditambahkan ini, tambahkan simbol vektor, yang kanan dikalikan vektor satuan. Nah, jadi dengan cara yang sama, maka E itu bisa kita cari. Bentar. Ini saya hapus dulu. Secara analitis ini kan cara geometri. Kalau cara analitis kita bisa memperoleh persamaan bahwa E misalnya di titik P, ini kasus yang ini ya. Sama dengan karena muatannya hanya satu, maka ini K, Q yang ini ya. Nah, Q ini yang atas itu vektornya. Kalau ini di titik P, misalnya ini titik P ya. Titik P. Gaya pada P, nah, gaya pada ini kemudian disebabkan oleh Q. Jadi medan listrik pada titik P disebabkan oleh Q. Maka analogi dengan yang gaya listrik, karena yang ditanyakan di titik P, maka XP-nya yang muncul dulu ya. XP min
X apa di sini? Q1 ya. Kalau Q1 berarti ini Q1. I ditambah YP min Y1 J. Dibagi, ini misalnya Q1 ya. Nah, ini cara analitik. Jadi kalau ini nanti Q-nya, Q1-nya minus ya ditulis minus ya. Nah sekarang RI kuadrat. Ini seperti yang di kemarin yang di gaya listrik, tentunya ini juga sama bentuknya. XP min X1 kuadrat tambah YP min Y1 kuadrat. Ini pangkat 3/2. Ini kalau ada satu muatan. Kalau ada dua muatan ya tinggal menambahkan. Plus K2. Ini berarti apa? XP min X2I ditambah YP min Y2J dibagi seperti yang di atas itu ya. XP min X2 maaf. X2I I kuadrat ya ini. Kuadrat ditambah YP min Y2 kuadrat pangkat 3/2. Dan seterusnya. Ya. Ini dan seterusnya. Q3, Q4, Q5, dan seterusnya kalau ada banyak muatan. Tapi yang perlu diperhatikan kalau pakai sigma ini berarti muatannya ini berlaku untuk muatan yang diskrit. Muatan diskrit itu masih bisa dihitung. Jadi I sama dengan 1 sampai N. N itu bilangan bulat. Dari 1 sampai N. Jadi ini enggak boleh tak terhingga. Kalau tak terhingga berubah nanti. Kalau tak terhingga kan muatan terdistribusi kontinu. Jadi nanti jadi tak terhingga nanti bentuknya menjadi integral. Nanti kita bahas ya. Yaitu ini contoh soalnya bisa dilihat di buku ya, di buku Fisika 2 ya. Semoga sudah pesan semua ya. Atau kalau ada pinjaman ya pinjam nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada, ini silakan pesan di link yang di Classroom. Nah sekarang kita beralih. Ini saya clear. Nah ini sudah kita pelajari ya. Jadi gaya garis medan listrik, jumlah garis menyatakan besarnya kuat medan listrik, dan arah panah menyatakan jenisnya, muatan positif atau negatif. Kalau panahnya keluar itu berarti muatan positif. Kalau arah masuk itu adalah muatan negatif. Jelas sekali. Nah di buku itu ada seperti ini. Ini kalau kita lihat di slide yang satunya, ini kan elektron bergerak dalam medan listrik. Nah misalnya yang atas ini positif, ya. Ini positif, ini negatif. Seperti yang kita ketahui, kalau ada medan listrik, masih di situ juga ada gaya listrik ya, kan saling mempengaruhi karena hubungannya kan medan listrik sama dengan F sebagai muatan pengetes. Ya. Jadi F-nya sama dengan medan listrik kalikan muatan di situ. Berarti
ini adalah ketika ada medan listrik yang ke bawah, ini akan berbelok berarti ya, karena ada gaya. Apalagi kalau ini elektron atau proton, itu juga akan berbelok. Nah, sekarang akan kita hitung. Ini kalau di buku itu di halaman berapa itu? Halaman 6 ya. Jadi ini ada di halaman 6 kalau di buku. Ini saya tunjukkan perhitungannya sampai sini ya. Nah, dari sini sampai ke layar nanti dibaca sendiri di buku. Nah, sekarang saya share whiteboard dulu ya. Nah, sekarang ada plat positif dan negatif. Yang atas positif. Jadi ini positif ya. Positif. Yang di bawah adalah negatif. Sehingga arah medannya kemana ini? Arah medan dan arah gaya kan keluar dari positif ya. Keluar dari positif. Nah, seperti ini. Nah. Ini arah medan sekaligus gaya. Itu ke bawah. Jadi ada medan listrik yang arahnya ke bawah. Nah, kalau ada, ini di buku apa? Elektron ya. Nah, di buku itu ada elektron. Diletakkan di ujung sini. Nah, asalnya bukan diletakkan ya. Asalnya itu mempunyai kecepatan V0. Ini kecepatan awal, belum ada medan, konstan, V0. Nah, karena di sini ada gaya listrik, maka kan ini kan elektronnya, ini kan elektron ya. Elektron ini kan dipercepat ya, ada gaya kan ya. Maka ini akan dipercepat. Ada gaya, misalnya ini panjangnya adalah di buku apa? L ya, ini L. Nah, pertanyaan sekarang sebelum menghitung, elektron itu dipercepatnya ke arah mana? Ke atas atau ke bawah? Ini kan gaya listrik ke bawah. Elektronnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ini kita lihat. Ini dulu, walaupun gaya listriknya ke bawah, tapi jenis muatannya adalah negatif. Negatif kan tertarik ke positif. Jadi dipercepat tapi ke atas. Dipercepat tapi ke atas. Dan kita lihat gayanya bentuknya apa? Dari persamaan tadi kan E sama dengan F per Q. Maka F sama dengan Q kali E. Jangan lupa ini kita gunakan cara geometri loh ya. Kita menggambar garis gayanya ke bawah, tapi elektronnya tertarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas seperti ini. Ini berarti cara geometri sehingga F itu ini sebenarnya adalah harga mutlak Q dikalikan E. Ini sebenarnya ini rumus asalnya seperti ini ya. Sehingga kalau bendanya adalah E, maka gaya di situ ini F sama dengan E kecil elektron, muatan elektron dikalikan medan listrik. Sudah tidak ada minusnya ya. Tidak ada minusnya karena ini harga mutlak. Nah, seharusnya kan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Minusnya hilang, ya tinggal 1,6 kali 10 pangkat min 19.
Nah, ini gayanya ini yang terjadi. E ini kan muatan elektron konstan. Dan medan listriknya juga konstan. Sehingga ini gayanya konstan. Dari sini kita tahu bahwa F konstan, maka nantinya kan juga ketemu apa? Percepatannya itu juga konstan. Ya kan? Jadi ini sekarang kita masukkan ke persamaan atau hukum Newton dengan M kali A. Ini ada E kali E. Sudah tidak ada minusnya karena kita menggunakan cara geometri. Sama dengan M kali A. Sehingga diperoleh A sama dengan apa? E kali E dibagi M. Nah, jelas ya. Jangan lupa ini adalah konstan. Nah, kalau konstan sebenarnya ini bisa digunakan itu apa? GLBB berlaku ya. Tapi kalau mau menurunkan satu persatu nggak apa-apa. Nah, seharusnya bisa. Kalau konstan kan bisa digunakan GLBB langsung ya. Nah, ini saya tunjukkan yang dari buku aja. Kalau di buku itu ada proses penurunannya, maka ini juga saya menggunakan proses penurunan. Setelah ketemu A, kan seperti pada fisika 1 kan mencari kecepatan ya, A dV dt. Sehingga kita bisa mengubah jadi dV sama dengan A dt. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ya. V-nya dari V0. V0-nya ada enggak di situ? Oh, maaf. Jangan lupa ini ke arah Y semua ya. Ke arah Y. Karena percepatannya ini ada ke arah Y. Nah, ini. Ini kan percepatannya ke arah Y aja. Ke arah Y ya. Ini A, Y-nya. Ke arah X, apa ke arah X? Tidak ada percepatan. Nah, ini ke arah Y. Jadi, nah, ini VY0 sampai VY. Ini, jangan lupa ya, ini kita bisa menggeser keluar A-nya, karena A-nya konstan. Tinggal ini. A-nya dari 0 sampai T. VY0 apa? Ini kalau asalnya mendatar ya, tetanya kan 0. Nah, sehingga keadaan awalnya Vx0-nya itu sama dengan V0 karena tidak ada percepatan atau percepatan 0, jadi konstan. Vx0 sama dengan V0 sama dengan V. Sama dengan Vx. Oh, maaf. Sama dengan Vx. Nah, tapi Vy0-nya seperti apa? Vy0 kan sama dengan V0 kali sin theta. Tetanya kan 0 ya, theta 0. Nah, sehingga Vy0-nya sama dengan 0. Nah, ini Vy0-nya sama dengan 0 nantinya. Jadi hilang nanti. Sehingga tinggal Vy sama dengan A T. Ini integral dt kan T ya. Sehingga A-nya adalah E. E dibagi M kali T. Itu V-nya. Nah, untuk mendapatkan
Z-nya, simpangannya. Ini kan simpangan. Ini sampai ujung kan menyimpang sekian. Ini simpangan. Jadi saya gambarkan di sini ya. Dari kiri ke kanan itu kan menyimpang, tertarik ke atas. Nah, ini adalah simpangannya. Y-nya berapa? Ini kita cari dari sini. Dari persamaan apa? VY sama dengan DY DT. Ini membacanya DY DT ya, bukan DY per DT. Karena bukan pembagian. Ini adalah diferensial. DY DT membacanya. Nah, kita ubah menjadi DY sama dengan VY DT. Karena VY-nya kan sebagai fungsi T ini. Nggak bisa dikeluarkan dari integral. Integralnya 0 sampai T. Nah, Y-nya, kalau ini kita anggap sebagai Y0-nya di sini, Y0 sama dengan 0 di sini, maka ini 0. Y0-nya sama dengan 0 sampai Y. Jadi diintegralkan sampai sini. Sehingga Y sama dengan integral. VY-nya kan E kali E dibagi M dt. 0 sampai T. Nah, integralnya apa ini? Oh, ini ada T-nya ya. Ada T. Jadi integralnya setengah T kuadrat. Sehingga menjadi setengah E dibagi M T kuadrat. Nah, ini kita peroleh. Nah, untuk sampai ke layar ini baca sendiri di buku. Ya. Ini baca sendiri. Ini harus dibaca ya. Untuk melatih tangan supaya nanti kalau ujian bisa gerak sendiri tangannya. Nah, ini sudah jelas, ini saya simpan dulu. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WhatsApp ya. Atau kalau perlu nanti saya buatkan forum diskusi yang di Classroom. Nah, ini sudah jelas. Ini sekarang kita lanjutkan. Bentar, lewat buka file yang mana ya, sebentar ya. Ini sudah. Oh ya, mungkin bisa kita lihat slide-nya yang dari dibuat dosen-dosen fisika. Bentar. Ini kalau kita lihat, nah ini kalau kita jalankan ini ya. Nah ini penerapannya ya ditabung itu CRT pada televisi yang lama. Jadi pada televisi yang lama itu supaya bisa keluar gambar, sinar itu harus bisa didefleksikan ke arah vertikal maupun horizontal, ya. Sehingga bisa terdefleksi. Sehingga kalau dijalankan nanti bisa keluar gambar seperti ini. Ya. Ini dibelok-belokkan sama diatur medan listriknya sehingga ini bisa menyimpang kalau kita lihat. Ini, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya share slide sebelumnya. Nah, ini. Sebentar ya. Ayo kita lanjutkan. Nah, ini perhitungan kuat medan listrik oleh muatan terdistribusi kontinu. Nah, ini kita butuh banyak usaha di sini ya. Nah, sebelum masuk situ perlu saya jelaskan muatan
terdistribusi kontinu itu seperti apa. Jadi ini kata kuncinya muatan terdistribusi kontinu. Ini seperti analogi di fisika 1 bab 5 kan nanti kita punya benda pejal. Benda pejal itu kan partikelnya terdistribusi kontinu. Tapi di sini yang terdistribusi itu kontinu adalah muatan. Nah, jadi mirip. Jadi bisa kita bedakan. Terdistribusi kontinu itu 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Kalau 1 dimensi, contohnya ini yang paling gampang ya. Ini pada batang. Nah, ini pada batang, ini terdistribusi kontinu 1 dimensi. Jadi kalau muatannya plus Q, ini adalah plus, plus, plus ini muatannya jejer-jejer. Jumlahnya tak terhingga ya muatannya. Nah, sehingga kita perlu mendefinisikan variabel lagi ya. Kalau kontinu ini yang menarik itu seperti ini. Nah, kalau ini dipatahkan di sini ya. Nah, ini kan menjadi 2 bagian. Ini di sini. Ini kan panjangnya totalnya asalnya L. Ini sekarang jadi L1. Ini plus, 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 plus. Ini jadi Q1. Nah, yang ini setelah dipatahkan jadi Q2. Panjangnya menjadi L2. Ini tentunya sudah Anda pelajari ya. Walaupun dipatahkan itu ada satu variabel yang tetap, yang tidak berubah. Nah, itu yang kalau di fisika 1 kita sebut sebagai apa? Rapat. Kalau lambda itu apa? Massa persatuan panjang. Ya, itu di fisika 1. Nah, di sini besaran yang tetap. Ya. Jadi ada besaran yang tetap walaupun dipatahkan. Yang tetap atau tidak berubah. Nah, ini yang disebut sebagai kerapatan muatan ya. Nah, untuk 1 dimensi kalau masih penuh ini kita simpulkan untuk 1 dimensi kita simpulkan dengan apa? Lambda. Lambda adalah muatan persatuan panjang. Ini yang masih belum patah. Nah, ketika dipatahkan juga sama. Ini Q1 dibagi L1. Q2 dibagi L2. Ini sama. Walaupun sudah dipatahkan jadi 2, tapi nilai kerapatannya itu tetap sama. Tidak jelas ya. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan kalau kita mengambil satu partikel. Kan ada banyak partikel ya. Kita tinjau itu satu elemen. Kalau di sini X sama dengan 0, ini X sama dengan X, maka lebarnya ini kita tentukan sangat kecil sekali ya di sini. Ini lebarnya adalah dx. Dan ini ditempati, ini kita tinjau elemen kecil ya, ditempati dg, satu elemen dg. Ya. Jadi elemen kecil ini selebar dx ditempati dg. Nah, rapat muatannya apa? Ya tinggal ini dg dibagi dx. Ini juga sama dengan yang atas ya. Sama dengan
Q total dibagi L total. Nah, sekarang untuk dua dimensi sekalian ya, supaya nggak lupa. Untuk dua dimensi, analogi dengan itu, maka simbol kerapatannya itu adalah sigma. Sigma sama dengan muatan persatuan luas. Atau Q1 dibagi A1. Tiga dimensi, simbolnya adalah rho. Muatan persatuan volume. Nah, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan. Contoh perhitungan medan listrik oleh batang tipis. Oh, di buku ini apa? Oleh kawat lurus ya. Oleh kawat. Lurus. Yang bermuatan. Jadi ini ada kawat seperti ini yang bermuatan. Muatannya misalnya positif ya, apa ini positif. Kemudian di buku diketahui ini adalah A. Ini B. Kemudian ditanyakan titik di sini, ada titik P. Nah, berapakah EP? Ini. Tentunya dalam bentuk vektor. Nah, ini kita bisa menggabungkan ya cara geometri sama analitis. Yang jelas ini pakai analitis pengertiannya ya. Kita tidak melihat muatannya ini plus atau min, tapi kalau kita lihat pertanyaannya itu di sini, yang ditanyakan di sini, EP-nya apa ya? Ini pertanyaannya. Maka kalau kita meninjau, jadi ini kan muatan kontinu ya. Kita tidak bisa menghitung langsung, tapi kita tinjau satu elemen tadi itu. Nah, gunanya satu elemen itu seperti ini untuk perhitungan. Jadi kita tinjau elemen kecil dulu yang berisi satu muatan tadi itu ya. Jadi kita definisikan di sini adalah X sama dengan 0, di sini X sama dengan X. Nah, ini lebarnya adalah DX. Lebarnya DX. Dan jarak dari sini, jarak tegak lurusnya ini adalah sini adalah A. Ya kan? Maka sebelum kita menghitung jumlah muatan semuanya ya, yang ditimbulkan oleh semua muatan. Jadi dari pengertian tadi, kalau diskrit itu kan I dari 1 sampai N. Kalau ini adalah tak terhingga, maka nanti berubah menjadi integral. Nah, berubahnya sebagai apa? Seperti ini nanti. Jadi kita tinjau untuk sebelum menghitung integral, ini harus kita tentukan elemen kecilnya seperti apa. Elemen kecil yang berisi dq, bagaimana bentuknya. Ya. Jadi kita lihat medan listrik yang ditimbulkan oleh dq, ini kan mengarah ke P ya. Apapun jenis muatannya, tapi mengarah ke P. Nah, maka medan listrik di sini arahnya kan ke sini. Ini adalah DE. Sehingga dari persamaan yang untuk diskrit Q dibagi R kuadrat, ini bisa kita ubah ke ini, yang ditimbulkan elemen kecil menjadi apa? DE. DE sama dengan K dq dibagi R kuadrat.
Dan kita masukkan notasi vektornya. Nah, ini menjadi lebih rumit. Nah, ini ya. R vektor satuan. R vektor satuan ini seperti apa? Ini yang harus kita pahami. Nah, lihat di sini. DE itu adalah arahnya dari elemen ke titik P. Maka vektor satuan ini kan R ya. R-nya kan berarti yang mana? Ini kan R. Vektor satuan R ya berarti R ini dibagi panjang. Nah, ini sekarang sebelum melanjutkan perhitungan ini kita harus tahu vektor satuan itu yang penting juga. Nah ini ya. R vektor satuan bentuknya seperti apa? Ini adalah R vektor dibagi panjang. Ini ke sini kan X ya. Ini kan X. Ini kan X sama dengan X ya. Jadi ini bisa sampai sini bagaimana membentuknya? Jadi R-nya seperti apa? Ke kiri, kemudian ke kanan. Ke kiri, kemudian ke atas. Ke kiri itu kalau dinyatakan dalam vektor satuan adalah minus I. Minus I itu kan ke kiri. Jadi ini minus X ke kiri. Ya. Ditambah ke atas ke arah J. Ya. Ditambah A ke atas. Ini kan ke atas, ini ke kiri. Ya. Ini kan minus I. Sebesar X ke kiri, kemudian ke atas sebesar A. Dibagi, ini R panjangnya. R. Nah, dari situ, kemudian kita definisikan di sini itu theta ya. Kenapa tetanya kita atur di sini? Karena proses integral itu kan kalau kita menjumlahkan partikel itu dari kiri bergerak ke kanan. Ini dx-nya kita geser ke sini, kemudian membesar sampai ke B. Nah, ketika membesar itu kan sebagai fungsi theta, lebih mudah dinyatakan dalam theta yang ini, porosnya di sini. Kalau di sini kita akan kesulitan ya. Nah, sehingga kalau theta di sini, X dibagi R itu apa? X per R. Tetanya di sini, makanya adalah sin ya. Jadi ini minus sin theta I. Ditambah A per R. A per R. Itu adalah cos theta J. Ya kan? Sehingga ini kita sudah tahu bentuk vektor satuannya. Nah, kita kembalikan ke sini. Maka DE bisa ditulis menjadi K DQ R kuadrat. Oh, sekalian sebentar ya. Sekalian DQ-nya diubah. Kalau kita menggunakan DQ, ya, ketika kita mengintegralkan DQ itu pertama di pojok sini DQ. Tapi kalau integral sudah berjalan bukan DQ lagi, tapi DQ plus DQ plus DQ itu ya. Nah, sini memanjang. Jadi DQ itu supaya lebih mudah ini jangan dinyatakan dalam DQ karena ketika diintegralkan akan kesulitan kita menyatakan karena ketika diintegralkan R-nya berubah, DQ-nya berubah. Nah, kalau bisa yang satu variabel aja yang berubah. Sehingga DQ sesuai dengan apa? Definisi alfa itu bisa dinyatakan dalam DQ dibagi ya, dx. Ya. Maka DQ sama dengan lambda dx. Lambda dx. Vektor satuannya ini adalah bisa dinyatakan dalam min sin theta I plus cos theta J.
Ini ada 3 variabel yang berubah, X, R, theta. Ya, ada 3 variabel. Walaupun kita sudah menyatakan dq menjadi lambda dx, tapi ini kelihatan. Kenapa kita menjadikan dq menjadi dx? Karena kita ubah kesatuan apa yang setara. Nah, ini kan panjang, ini theta, ya ini kan geometri semua. Kalau Q kan muatan ya. Nah, kan susah ini menghitungnya nanti. Nah, kalau sini kan sudah kelihatan X bisa digambarkan jelas, R kelihatan jelas, theta kelihatan jelasnya. dq ini yang agak susah kalau kita menghitung tetap dq. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita ubah. Kita harus mentransformasi. Ini ada 3 variabel berubah, X, R, theta. Nah, X, R, theta itu harus kita jadikan satu variabel aja yang berubah. Nah, ini dengan bantuan ini, bantuan A. Nah, X sama R, ya. X sama R kalau apa? Oh, X sama R. Kalau disubstitusi, jadi A sama R ya. A sama R menjadi apa? A sama R kan bisa menjadi cos ya. Nah, ini kita bisa enggak ini? Jadi kalau R sama A, ini kita tulis dulu aja. A dibagi R sama dengan cos theta. Nah, kita punyanya itu seper R kuadrat. Nah, kita paksa menjadi seper R kuadrat. Seper R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta dibagi A kuadrat. Nah, itu kan ya. Kemudian X dengan A. X dengan A itu hubungannya apa? X dibagi A dan tangan theta. Sehingga X sama dengan A tangan theta. Nah, kita di sini butuhnya itu dx ya. Sehingga ini kita d-kan, dx sama dengan kita turunkan ya. Ini juga diturunkan. Turunan dari tangan theta itu adalah seper cos kuadrat theta. Sehingga ini A dibagi cos kuadrat theta d theta. Ini kalau ini saya sudah jelas, kalau belum jelas bisa diulangi lagi ya, sendiri ya. Nah, sekarang ini kita substitusi ke atas ya semuanya ini. Ke bentuk yang atas. Nah, kita peroleh apa? DE sama dengan K lambda ya. Jadi apa itu ya? Kita lihat seper R kuadrat jadi apa? Cos kuadrat theta dibagi A kuadrat. Cos kuadrat theta ini seper R kuadrat ya. Cos kuadrat theta dibagi A kuadrat. Kemudian substitusi apa lagi tadi? dx. Ya. Lambdanya sudah keluar. dx menjadi A per cos kuadrat theta d theta. A per cos kuadrat theta d theta.
Kemudian diapakan? Ini sudah. Kemudian min sin theta I plus cos theta J. Ini dikalikan langsung, jadi ini min sin theta I. Ya. Kemudian plus, ini sama sukunya, cos kuadrat theta dibagi A kuadrat, A per cos kuadrat theta d theta. Dan dikalikan cos theta J. Sebentar ya. Cos theta J, vektor satuan. Kemudian bentuk E ini bisa diintegralkan ya, diperoleh dengan mengintegralkan. Sehingga ini bisa kita coret, kita sederhanakan. Coba dilihat di sini. Semua ini hilang, ini sama ini hilang. Ini sama ini sama ini ya. Nah, sehingga tinggal apa? Sama dengan K lambda per A min sin theta I vektor satuan plus cos theta J. Ya kan? Oh, ada integralnya ya. Integral dari A ke B, dari A ke B. Sehingga integral sin kan min cos min sama min hilang. Maka ini menjadi K lambda bagi A cos theta B min cos theta A I ditambah sin theta B min sin theta A. Ini J. Nah, ini hasil integralnya. Theta A, theta B itu yang mana? Ya kita lihat yang asalnya. Kalau kiri itu A, kanan B, dan waktu mendefinisikan tadi awalnya itu adalah ini theta, ya. Maka yang disebut theta A itu adalah kita tarik dari titik B ini ke ujung A. Nah, dari sudut ini, mulai dari awal ini, tetanya di awal dari sini, dari berawal sini sampai sini. Sehingga theta A itu adalah ini. Ini adalah theta A. Kemudian theta B itu yang ini kita tarik ke sana. Ini putus-putus ya. Ini tadi elemennya di sini. Theta B itu adalah dari sini sampai ini. Ini adalah theta B. Nah, itu untuk lebih jelasnya, contoh soalnya itu di halaman 12. Ini juga harus dibaca betul-betul ya. Contoh 1.6. Nah, ini yang
coba dipahami dulu ya. Sampai pada medan listrik pada kawat lurus. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti bisa kita pelajari pada benda-benda yang lain. Ya. Nah. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WhatsApp atau dicatat pertanyaannya, nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya, nanti ini saya jawab ya, pertanyaannya. Ya, silakan ini kalau apa sudah ini coba nulis itu ya, diulangi nulisnya seperti ini, penurunan-penurunan ini diulangi lagi, nulis dengan tangannya sendiri ya. Jadi belajar fisika dan matematika itu tidak hanya seperti menonton film seri, ya. Tapi tangan itu juga ikut menulis hampir dimengerti. Ya. Baik, sampai sini dulu. Mohon maaf ya. Terima kasih atas kedatangannya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.